Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya mau ngaji juz 29, tapi sekarang mau bicara dulu tentang keputusan politik ya, yang berbahaya kalau salah ya. Dan Jokowi melakukan keputusan-keputusan politik yang salah banyak sekali dan merugikan banyak orang. Kita lihat misalnya soal PSN ya, proyek strategis nasional ya. Itu IKN memindahkan ibu kota, itu kan termasuk proyek strategis nasional ya. Dan itu ternyata nggak rasional kan sejak awal, karena memang nggak diadakan AMDAL, analisa dampak lingkungan satu. Yang kedua, tidak melibatkan partisipasi publik. Maksudnya ahli-ahli nggak diajak ngomong gitu. Tahu-tahu diumumkan di depan DPR minta izin mau memindahkan ibu kota. Waktu dia dilantik atau baru jadi presiden beberapa hari pada periode kedua tahun 2019, padahal pemindahan ibu kota itu nggak diperdebatkan dalam Pilpres ya, dalam debat calon presiden 2019. Itu bikin orang terkejut, ini gimana sih gitu ya. Dan ternyata janji-janji diingkari, karena tadinya tidak akan memakai uang dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara, untuk meredam kritik-kritik uangnya dari mana untuk membangun IKN. Tetapi khusus IKN akan dibangun lewat investor dari luar negeri, dan investor itu bolak-balik digembar-gemborkan, sudah ngantri katanya. Ya, susah kalau jadi tukang bohong kan ya. Ternyata nggak ada yang masuk investor itu, nggak ada yang masuk. Malah dulu ada CEO dari SoftBank ya, Masayoshi. Wah, bukan main gembiranya Luhut itu. Ada investor besar masuk. Apalagi Masayoshi sudah bilang akan menggelontorkan dana untuk IKN itu bukan 100 triliun, 1000 triliun lebih. Dan ini mengagetkan Luhut. Lebih dari yang diharapkan. Orang IKN itu dananya hanya 466 triliun. Ini Masayoshi ngomong akan bisa melakukan investasi sebanyak 1000 triliun lebih, hampir 2 kali lipat. Tapi ternyata apa? Setelah 2 tahun bolak-balik ke Jakarta, ketemu Jokowi, ketemu menteri-menteri yang lain, batal tuh Masayoshi tanpa memberikan penjelasan. Saya baca itu penjelasannya apa, dia mundur, tidak memberikan satu argumentasi atau penjelasan. Itulah cara exit yang aman, nggak ada penjelasan, pokoknya nggak jadi. Ya tentu sudah bisa diduga proyek itu nggak rasional kan ya, nggak ada. Kalau dipakai ROI, return of investment, itu nggak masuk akal gitu, terlalu panjang. Seperti kereta cepat itu, masa balik modalnya itu, BEP-nya itu, break even point-nya 139 tahun. Ya karena dibiayai oleh BUMN yang terpaksa ya kan, dan membangkrutkan BUMN. Kereta cepat itu tetap jalan meskipun utangnya sampai 139 tahun hitungan Hasan Basri almarhum, Faisal Basri almarhum. Nah, mundurnya Masayoshi Son itu menunjukkan kekeliruan kan. Di pihak lain dia itu berarti proyeknya nggak rasional, karena investor tentu rasional. Mungkin balik modalnya terlalu lama dan berbahaya untuk keselamatan modal yang diinvestasikan, atau itu menunjukkan ada kekeliruan politik, keputusan politik dari Presiden Jokowi, gitu ya.
Bagaimana dulu kekeliruan itu dilakukan oleh Soekarno ketika dia tanggal 5 Juli ya, itu mengeluarkan dekret 5 Juli yang membuat dia jadi diktator ya. Dekret 5 Juli 59. Salah satunya adalah membubarkan konstituante, membubarkan DPR, hasil dari pemilihan umum yang paling demokratis, paling jujur, paling adil di Indonesia. Hasil pemiluan pemilih tahun 55. DPR hasil pemilu itu tahun 59 dibubarkan oleh Soekarno. Itu keputusan politik yang membuat akhirnya sejak dekret itu dia menjadi diktator sampai dia digulingkan ya. Partai pendukung yang utama yaitu PKI dibubarkan oleh Soeharto 12 Maret 1966 dan Soekarno dimasukkan dalam tahanan rumah, nggak boleh keluar dari rumah sampai wafatnya bulan Juni 1970 dalam usia 69 tahun tanpa perawatan kesehatan yang memadai dari negara. Keputusan politiknya keliru waktu mengeluarkan dekret dengan membubarkan DPR itu. Nah, Jokowi juga sebagai pemimpin bisa melakukan kekeliruan itu. Salah satunya adalah IKN itu. Kelirunya lagi kemudian tahun 2022 proyek R80 Regio 80 pesawat terbang sambungan dari N250 yang digagas oleh Habibie dan anaknya itu R80 Regio 80 itu dikeluarkan dari PSN, dari proyek strategis nasional. Harusnya itu malah dibiayai, diberikan proteksi politik karena itu karya anak negeri sendiri dan memiliki added value yang tinggi karena dia pabrik pesawat terbang yang memiliki high tech ya kan, teknologi tinggi, tapi dikeluarkan. Tentu kecewa Ilham Habibie kan. Alasannya padahal dia katanya nggak minta uang dari pemerintah, hanya minta istilahnya bukan fasilitas, semacam pelindungan, kemudahan lah dari pemerintah, bukan dalam bentuk dana. Alasannya dikeluarkan dari proyek strategis nasional proyek pesawat itu adalah karena sampai Jokowi turun nanti 2024 proyek itu belum selesai. Nah, itu kan satu alasan nggak fair ya. Sementara banyak PSN seperti ya IKN seperti yang lain-lain itu justru ketika Jokowi sudah turun tetap belum selesai, tapi nggak dicoret dari PSN. Sementara karya anak sendiri pesawat terbang yang dulu memang sudah bisa terbang tahun 95 kalau nggak salah itu N250 karya anak bangsa sendiri yang sekarang diteruskan menjadi prototip yang baru yaitu R Regio 80 yang diteruskan oleh anaknya B.J. Habibie yaitu Ilham Akbar Habibie. Itu dicoret dari PSN. Alasannya pencoretan itu yang saya baca di media karena proyek itu tidak selesai ketika Jokowi selesai jadi presiden. Sayang kan, harusnya Prabowo mengevaluasi lagi PSN. Dan jadi Prabowo yang jangan sampai Prabowo melakukan kekeliruan politik lagi seperti Jokowi. Dia akan mengevaluasi proyek strategis nasional yang ditinggalkan oleh Jokowi. Tetapi hanya ada beberapa. Saya lihat yang Rempang City tidak masuk evaluasi. Berarti diteruskan meskipun menggusur ya rakyat setempat ya. Harusnya R80 kembali dimasukkan menjadi PSN, proyek strategis nasional. Kalau memang PSN itu akan dievaluasi, ya, karena itu keputusan yang keliru mengeluarkan PSN mengeluarkan pesawat R80 dari PSN. Itu menurut saya. Yang sekarang saya jualan bubur. Jadi kita juga harus mengkritisi ya PSN yang sedang dievaluasi itu ternyata tidak termasuk Rempang dan kita curiga proyek-proyek yang
sebenarnya merugikan rakyat tetap diteruskan diam-diam dan hanya memberikan satu konsumsi untuk pers bahwa ada evaluasi untuk PSN, padahal yang dievaluasi mungkin memang yang betul-betul nggak layak untuk diteruskan sebagai proyek pemerintah ya, proyek strategis. Tapi sementara yang tidak dievaluasi tanpa kita tahu karena tidak ada partisipasi publik, kita tidak tahu bahwa itu menyimpan paradigma yang sama dengan Jokowi, yaitu membela kaum oligarki dan menindas rakyatnya sendiri. Tapi tidak dievaluasi karena pemerintah Prabowo, rejim Prabowo tidak terbuka. Harusnya dilibatkan partisipasi publik untuk mengevaluasi seluruh PSN yang berapa ratus itu. Apa syaratnya masuk PSN dan bagaimana kriterianya sehingga satu proyek itu masuk proyek strategis nasional dan yang lain tidak. Itu tidak ada partisipasi publik. Jadi yang diperlukan sebenarnya bukan evaluasi PSN sebagaimana dikemukakan dalam berita hari ini dan kemarin, tapi yang diperlukan adalah partisipasi civil society, ya, ahli-ahli untuk melihat kembali seluruh proyek strategis nasional yang payung hukumnya adalah Perpres, peraturan presiden. Kalau dulu zaman Pak Harto ada Inpres yang melahirkan jaringan SD negeri yang sangat berhasil itu, dan kemudian melahirkan puskesmas. Dan karya Presiden Soeharto dengan yang dia gerakkan kekuasaan adalah membangun 1000 masjid Pancasila. Semuanya berpihak untuk rakyat kecil. Sementara PSN tampaknya berpihak pada dua hal. Satu, berpihak pada pengusaha swasta atau oligarki, dan dua, berpihak pada kepentingan dinasti politik Jokowi sendiri yang berkolaborasi dengan anasir-anasir dari oligarki dan menteri-menteri senior yang lama. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber. Tertua di semesta fasbir sobron jamina. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.